Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gue, karena gue belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gue nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025, yaitu untuk keep things simple, ya. Jadi pelajaran yang gue petik, ini pelajaran pertama yang gue petik, adalah ketika lu melakukan sesuatu, ya, manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks. Mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuman di investasi, ini nggak cuman di bisnis, ini juga nggak cuman di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total, gitu. Banyak mungkin yang ngelihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor, usahanya banyak sekali. Cuman kalau misalnya gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha. Ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih, ya, dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran, ya, dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan. Investasi yang nggak lebih dari tiga, teman dekat juga nggak lebih dari tiga. Waktunya diprioritaskan kemana nih, ya, antara ke teman kah, ke keluarga kah, kemana? Kadang kita tuh nggak perlu bikin banyak sekali keputusan, ya, dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin, ya, setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1 sampai 2 keputusan aja setahun, hidup lu tuh bisa berubah. Jadi orang lebih banyak say no gitu, ketika ditawarin ini enggak, ini enggak, ini enggak. Karena ketika lu baru mulai awal karir, ya, distraksi itu di mana-mana. Lo harus bisa simplifikasi. Oke, hari ini apa sih yang mau gue lakukan? Apa hal-hal yang mau gue eksekusi? Apa strategi yang gue mau eksekusi? Nggak perlu ribet-ribet, ya. Lo nggak perlu punya rencana ke depan. Ini gue pernah belajar dari salah satu portofolionya Warren Buffett, yaitu Nebraska Furniture Mart, ya. Jadi ini ada orang, udah tua sekali, perempuan, dia bikin satu toko furniture. Ditanya sama Warren Buffett, "Strategi bisnis lo tuh apa?" Dia jawab sangat sederhana, jual furniture semurah-murahnya dan jujur sama customer. Udah, strategi cuma 2, simple tapi jadi besar sekali, luar biasa. Jadi dari segi bisnis gua ya, dari segi investasi gua itu gua bener-bener pilih, mana yang simple, mana yang mau gua fokuskan, mana yang gua pilah. Dan eksekusi layernya itu gua sederhanain gitu. Dari dulu kan gua orangnya suka so ribet, ketika gua umur 19 tahun gua nggak ngerti manajemen, karyawan gua 130. Dengan load yang sama sekarang 15 orang itu bisa kerjain kerjaan 130 orang. Kenapa? Karena lebih simple, lebih nggak ada birokrasi. Karena gue percaya bahwa output ya dari jumlah karyawan itu nggak sama dengan kebanyakan karyawan atau sedikit. Karena ada perusahaan seperti Telegram yang karyawannya di bawah 30, multi-billion dollar company gitu loh. Gue nggak percaya di situ banyaknya karyawan sama dengan kehebatan bisnis gitu.